Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu cintai, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seyogianya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kekuasaannya lah, karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, kita bisa bertemu. Ibu diberi kesehatan, kalian diberi kesehatan, kita masih diberi keimanan, kita masih dapat menghirup udara, masih bisa bernafas, ya, diberi rizki yang banyak, rizki yang kadang-kadang kita lupakan bahwa itu semua tidak dianggap rizki oleh kita. Kenapa? Bayangkan saja kalau kita bernafas, menghirup udara, oksigen itu harus bayar, Neng. Berapa uang yang harus kita keluarkan seharinya hanya untuk menghirup udara yang gratis ini sekarang? Ibu analogikan, kalau kita membeli oksigen dalam satu tabung itu harganya berkisar antara 80.000 sampai 110.000. Kalau lagi musim susah kayak kemarin itu tidak tahu berapa. Dan satu tabung itu hanya bertahan 6, 7 sampai 8 jam. 24 jam sehari berarti kita harus memerlukan 3 tabung. 3 tabung kali 100.000 saja berarti 300.000 per hari, Neng. Per hari itu kita harus mengeluarkan uang untuk membeli oksigen. Kalau ada. Nah, sekarang usia kalian berapa? 16, 17, ada yang hampir 18 tahun. Kalikan kali 300.000 per hari. Berapa uang yang harus kita keluarkan? Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Semuanya gratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oleh sebab itu jangan merasa miskin. Kita kaya. Allah itu maha baik. Jangan merasa Allah itu meninggalkan kita. Tidak. Setiap hari Allah beserta kita. Begitu. Ya. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, manusia pilihan, idola bagi kita semua, contoh tauladan bagi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk keluarganya juga, untuk para sahabatnya, sahabat-sahabat beliau yang syahid semuanya, untuk para tabi'in, untuk umatnya, sampai kita umat di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul datam bilisani yafqahu qauli. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang analisa laporan keuangan. Tentu kita tidak akan menganalisa laporan keuangan yang sulit-sulit, karena kita hanya untuk kepentingan mapel kita, produk kreatif kewirausahaan. Jadi analisis laporan keuangan di sini hanya analisa laporan keuangan sederhana, begitu. Ya, analisa laporan keuangan sederhana ini tentu akan kita pelajari secara menyeluruh, ya, di mana nanti di akhir pertemuan kita, di akhir PBM kita, tujuan pembelajaran kita adalah kalian sebagai sebagai siswa, sebagai peserta didik,
Diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi analisa laporan keuangan sederhana dengan baik dan benar tentu dan bertanggung jawab. Ya. Lalu yang kedua adalah kalian akan mampu menganalisis laporan keuangan sederhana dengan tepat. Dan terakhir, kalian mampu membuat laporan keuangan sederhana. Ini dengan jujur, dengan baik, dengan tepat, dan bekerja sama tentu saja. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa mengisi absensi di WA grup kita. Yang belum mengisi silahkan sambil mengisi dulu. Ya, oke, kita lanjutkan. Apa itu analisa laporan keuangan? Ya, analisa laporan keuangan anak-anakku itu merupakan suatu proses evaluasi dari posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Artinya, analisa laporan keuangan ini adalah membandingkan, ya, pembanding, ya, berarti harus selalu ada dua. Ada masa sekarang, ada masa lalu. Bisa tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Baru kita bisa menganalisa bagaimana posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada umumnya setelah melihat dari laporan keuangan, begitu. Dengan tujuan apa? Yaitu menentukan estimasi. Estimasi itu adalah perkiraan. Menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Begitu. Ya, itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua, ya, ini adalah membandingkan data dua periode, atau lebih, sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang dapat mendukung keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi sekali lagi kata Ibu, laporan keuangan itu adalah membandingkan data keuangan dua periode atau lebih. Namanya membandingkan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, silahkan. Ya. Atau bisa saja membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain. Itu juga bisa. Namanya saja menganalisa laporan keuangan, kinerja perusahaan kita. Dengan siapa, Bu? Kita akan membandingkan perusahaan, kok bisa dengan perusahaan lain? Perusahaan yang sejenis, perusahaan yang selevel, perusahaan yang hampir sama, begitu. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang tujuan dari analisa laporan keuangan. Ya. Yang pertama adalah membantu untuk menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Membantu menilai posisi dan kinerja. Itu sudah diterangkan oleh Ibu tadi. Yang kedua adalah membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan pada masa sekarang dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu dengan perusahaan lain. Tuh kan. Jadi bisa dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan industri yang lainnya. Begitu. Ya. Dan yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja ketika kita sudah menganalisa segala sesuatu, apalagi ini laporan keuangan, hasil akhirnya adalah untuk dipergunakan sebagai pengambilan keputusan, begitu. Ya. Nah, itu adalah tujuan dari laporan keuangan. Sekarang metode apa saja yang ada dalam analisa laporan keuangan? Ya. Metode yang pertama adalah metode vertical analysis. Metode vertical analysis ini adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan.
Jadi historinya artinya hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan. Begitu. Bisa seperti itu secara vertical analysis. Nah, contoh dari analisis vertical ini adalah common size ratio. Jadi dari common size itu berarti saham ya. Jadi dari beberapa saham. Jadi yang rasionya adalah rasio dari saham. Oke. Nah, sekarang adalah horizontal analysis ya. Horizontal analysis itu yaitu menganalisis atau melakukan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Itu baru horizontal. Horizontal analysis. Horizontal analysis menganalisis atau melakukan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Contoh untuk analisa horizontal ini adalah analisa tren. Begitu nanti ya. Itu adalah metode laporan keuangan. Sekarang kita beranjak kepada rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan? Karena ketika kita berbicara tentang analisa laporan keuangan, maka kita akan berbicara tentang rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan itu merupakan ukuran statistik yang terkait dengan dua angka dari laporan laba rugi, neraca, atau dari keduanya. Itu adalah rasio laporan keuangan. Rasio keuangan juga memungkinkan dilakukannya perbandingan kinerja perusahaan antar waktu ataupun pembandingan kinerja antar perusahaan. Bisa waktu sekarang dan yang lalu, bisa perusahaan A dengan perusahaan B dan perusahaan kita, begitu. Ya, itu rasio keuangan. Ya, di sini rasio itu kan banyak nanti. Kita akan punya rasio likuiditas anak-anakku, kita akan punya rasio solvabilitas, dan kita juga akan mempunyai rasio profitabilitas. Nah, tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Nah, pilih saja nanti rasio yang digunakan bergantung pada kebutuhan serta tujuan analisa. Apalagi kita hanya untuk menganalisa perusahaan-perusahaan kecil yang baru kita jalani, yang baru kita rintis, begitu. Itu tidak perlu semua rasio harus ada common stock dan lain sebagainya, kita tidak main saham begitu, ya. Oke. Sebagai contoh, pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka konsen pada current liquidity. Ya, sementara pemegang saham lebih suka rasio profitabilitas untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Mengapa? Karena untuk para pemegang saham itu rasio profitabilitas ini penting. Seberapa banyak nanti saham yang akan akan dapat dikembalikan investasi mereka, seberapa besar pengembalian investasi yang mereka simpan di perusahaan-perusahaan. Sementara untuk perbankan itu akan lebih suka pada profitability dan leverage ratio, yaitu untuk persetujuan kredit, begitu. Ya, jadi rasio di setiap perusahaan, di setiap model usaha itu akan berbeda apa yang dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis rasio keuangan. Ya, analisis rasio keuangan ini dapat dilakukan secara dua section. Ada cross section atau cross sectional analysis, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda untuk waktu yang sama. Ini adalah cross section. Jadi membandingkan dua perusahaan. Perusahaan kita tentu ya, karena kita yang akan menghitung rasio perusahaan kita.
Nah, perusahaan kita dengan perusahaan lain. Misalnya membandingkan perusahaan dengan pesaing. Nah, itu lebih bagus. Kenapa pesaing kita misalnya labanya sampai dengan 30 juta per bulan, sementara kita hanya 15 juta. Di mana kesalahannya? Kita lihat di laporan keuangan di neraca atau di laporan laba rugi perusahaan pesaing kita. Dari mana Ibu dapatnya? Laporan keuangan itu harus transparan. Semua bisa dilihat dimanapun. Di surat kabar, bahkan sekarang kita melihat saja langsung ngetik di Google laporan keuangan tanggal sekian perusahaan apa. Kalian cari saja laporan keuangan gudang garam tahun 2019, pasti ada. Dari A sampai Z. Jadi mudah kalau ingin kita membuat analisa cross section ini. Ya. Yang selanjutnya ada time series. Time series analysis. Time series analysis ini melakukan evaluasi atas perkembangan perusahaan melalui rasio keuangan. Begitu. Ya. Oke. Tenang, mungkin masih bingung. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke prakteknya. Ya, bahwa di dalam analisa laporan keuangan, kalian kemarin sudah mengenal ada rasio likuiditas. Ya, sekarang Ibu akan terangkan secara lebih detail. Rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Itu maksud daripada penghitungan rasio likuiditas. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar utang, begitu loh Nak. Ya, memenuhi kewajiban itu berarti membayar utang yang segera harus dibayar, utang jangka pendek, short term liabilities, yang segera jatuh tempo. Nah, itu kita harus menghitung berapa kemampuan kita, seberapa besar kemampuan kita dalam membayar kewajiban utang jangka pendek. Nah, cara mencari rasio likuiditas ini ada dua macam. Ada current ratio dan nanti ada di sini current ratio dulu. Current ratio ini kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Jadi kita akan membandingkan antara utang lancar dengan aset lancar, begitu. Kalian kan tahu current asset dengan current liabilities. Jadi kita akan bandingkan. Caranya lihat current ratio sama dengan current asset atau aset lancar dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Begitu. Ya. Nah, sekarang ada rasio likuiditas yang kedua, yaitu kalau tadi current ratio, sekarang quick ratio. Quick ratio ini lebih quick, begitu. Kalau tadi lancar, kalau sekarang lebih cepat, lebih tepat, begitu. Mengapa? Karena rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar. Kenapa? Karena di sini akan dikurangi, ditiadakan perkiraan akun persediaan, merchandise inventory. Nah, jadi akun merchandise inventory akan ditiadakan dari harta lancar. Kalian kan tahu, merchandise inventory itu adalah salah satu bagian dari current asset. Tapi untuk menghitung quick ratio, persediaan ini dihilangkan. Kenapa? Secara logika, Nak. Kalau kita punya dagangan, belum tentu lakunya kapan, kita tidak tahu, begitu. Oleh sebab itu, menghitung rasio likuiditas menurut Ibu lebih terukur quick ratio. Ya, karena kalau kita menghitung dengan merchandise inventory, dengan persediaan barang dagangan yang ada, belum tentu
Masa kita utang uang, kalau kita jualan besi mau dibayar dengan besi? Kan nggak bisa begitu. Kalau kita jualan bala-bala, mereka mau dibayar dengan bala-bala, utang yang ke tukang tarigu, kita punya utang misalnya, Pak, nggak ada uang tapi bala-bala saya numpuk. Itu adalah persediaan barang saya. Nggak bisa. Makanya quick ratio, kalau menurut Ibu itu lebih akuntabel. Lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam menghitung rasio likuiditas. Jadi, rumusnya untuk quick ratio adalah aset lancar, nah, current asset dikurangi dengan persediaan, merchandise inventory dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Begitu. Ya. Sekarang kita ke contoh soal. Ya, ke contoh soal sayang. Hitunglah current ratio dan quick ratio. Di sini kita lihat ada sebuah neraca yang ada kasnya, ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada persediaan, ada perlengkapan. Jumlahnya adalah 60 juta untuk current asset-nya dan untuk current liabilities-nya juga 30 juta. Di mana current liabilities terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang gaji, dan utang lain-lain. Begitu. Cara menghitung current ratio atau ya penyelesaiannya kita ke current ratio. Current ratio itu adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Utang lancarnya tadi 30 juta. Ya, utang lancarnya 30 juta, aset lancarnya adalah 60 juta. Ya. Berarti sama dengan 2. Apa ini artinya? Artinya perusahaan itu mampu membayar utang lancar dengan aset ya, dengan aset lancar yang ada sebesar 2 rupiah. Begitu. Maksudnya gini. Jadi 2 rupiah berbanding 1 sama dengan 200%. Artinya setiap kita punya utang 1 rupiah kepada orang lain, dijamin dengan harta kita 2 rupiah. Oleh sebab itu, orang yang memberikan utang kepada kita akan merasa tenang. Karena current rasio kita 2:1, 200%. Kalau kita punya utang 1 rupiah, kita punya jaminan 2 rupiah di aset lancar kita. Begitu maksudnya. Ya. Nah, ini untuk siapa ini gunanya, untuk apa sih ngitung-ngitung yang kayak gini? Kalau perusahaan kita mau maju, biasanya kita akan pinjam uang kan ke mana? Ke bank. Nah, bank itu perlu yang seperti ini. Current ratio dari perusahaan kita. Berapa kemampuan kita membayar? Kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita punya analisa rasio seperti ini, likuiditas, kita melenggang kangkung ke bank. Tenang aja, pasti permintaan pinjaman kita akan di-approve begitu. Akan sangat disetujui karena memang current ratio kita adalah 200%. Begitu. Tapi lihat perbedaannya. Ketika kita menghitung secara quick ratio. Quick ratio itu aset lancar dikurangi dengan persediaan. Tadi aset lancar kita itu ada 60 juta. Tapi setelah dikurangi persediaan barang dagangan atau merchandise inventory kita ada 25 juta. Berarti sebetulnya aset lancar dikurangi persediaan hanya 35 juta. 35 juta dibagi dengan utang lancar 30 juta berarti 1,167. Artinya nak, perusahaan ini untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan, begitu, tanpa dagangan kita, ada uang semuanya yang ada di kita, ada tagihan dan lain sebagainya, itu 1,16 berbanding 1. Itu sama dengan 116,7%. Yang artinya, kalau kita punya utang 1 rupiah,
maka jaminan di perusahaan kita punya duit Rp1,167. Begitu, nak. Kebayar nggak kalau begitu? Kita punya utang Rp1. Bisa dibayar dengan aset lancar kita Rp1,167. Terbayar atau tidak? Para kreditur, debitur yang kita pinjami akan percaya kita bisa mengembalikan uang atau tidak? Percaya. Karena dari Rp1 utang kita masih punya 1,1 sekian. Artinya secara matematis kita bisa membayar. Begitu. Tapi memang ini tidak bagus kalau melihat dari perhitungan analisa rasio likuiditas. Likuiditas itu yang bagus itu dari 500%. Itu baru bagus. Ketika kita punya utang 1, kita menjaminkan Rp5. Kita punya jaminan Rp5 di dalam current asset kita. Itu yang lebih bagus. Dan bank akan lancar memberikan pinjaman kepada kita. Orang akan dengan sangat sukarela memberikan investasi di perusahaan kita ketika current rasionya memang 500%. Begitu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah raksasa itu sampai 2000%. Sehingga ya seperti itu, sangat memudahkan untuk segala hal. Oke. Nah, sekarang kita ke rasio solvabilitas, nak. Ya. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio ini dapat melihat seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, kalau tadi bagaimana kita cara membayar utang, apakah gampang atau tidak? Sekarang kita akan melihat berapa banyak harta kita yang dibiayai oleh pihak luar, begitu, nak. Ya, dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau equity. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada utang. Kita tahu bahwa di pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal. Nah, perusahaan yang baik itu mestinya utang lebih kecil daripada modal. Kalau kita punya utang 2, maka modal harus 5. Itu perusahaan yang bagus. Begitu. Ya. Kita siap sekarang ke rasio solvabilitas anak-anakku. Oke. Ya. Nah, rasio solvabilitas yang pertama adalah debt to total asset ratio. Rasio total utang terhadap total aktiva. Begitu. Bagaimana ini debt to total asset ratio ini menunjukkan besarnya total utang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi besarnya jumlah utang terhadap jumlah aktiva. Ya. Jadi aktiva keseluruhan, tidak hanya aktiva lancar saja, tapi dengan aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang. Karena biasanya utang itu, kenapa kita berutang? Karena kita akan membeli aktiva tetap. Seperti membeli bangunan, membeli mesin, itu biasanya kita memerlukan uang yang sangat besar. Ya, oleh sebab itu banyak perusahaan yang sebetulnya harus ini dihitung oleh setiap perusahaan, solvabilitas ini. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah kita lihat debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Begitu. Ya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang. Artinya semakin besar risiko bagi perusahaan untuk dapat membayar utangnya juga semakin besar. Begitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, anak-anakku sekalian, sekali lagi. Jadi,
Kalau debt to total asset rasio ini semakin tinggi, rasio ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang. Artinya hampir semua aset yang kita punya, hampir semua aktiva yang kita punya berarti kita pinjam dari pihak ketiga, begitu maksudnya, ya. Itu kurang baik. Tidak bisa seperti itu sebetulnya, ya. Rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa rendahnya aset yang dibiayai oleh modal sendiri, begitu. Sehingga kita terlampau menggunakan modal dari luar, pinjaman dari luar, begitu. Ya. Yang kedua, dari rasio solvabilitas ini adalah rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini mengukur sampai seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang, termasuk utang jangka pendek. Begitu. Berapa sih modal kita yang dijaminkan kepada utang, begitu ya. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan. Sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, begitu ya. Jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang, begitu. Kita lihat sekarang rumus dari rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham atau dibagi dengan modal dari para pemegang saham. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Ya, seperti itu. Oke. Rasio solvabilitas, sekarang kita ke contoh. Ya, contoh hitung debt to equity ratio dan debt to total asset ratio dari data keuangan berikut. Nah, ini ada data keuangan seperti ini. Utang jangka pendeknya ada 823.000, utang jangka panjangnya 631.000. Berarti total utang kita ada 1.454.000 total utang. Short term liabilities ditambah dengan long term liabilities. Harus tahu ya istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggrisnya ya nak ya. Kalian belajar istilah akuntansi ini di pelajaran akuntansi keuangan ya. Jadi utang jangka pendek itu adalah short term liabilities. Untuk utang jangka panjang long term liabilities. Lalu ini ada ekuitas pemegang saham. Ini kalau di perusahaan jasa berarti kalau ini utang jangka pendek, utang jangka panjang, ini adalah modal begitu. Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar berarti apalagi PT bentuknya berarti ekuitas pemegang saham. Karena kalau PT itu cirinya itu PT berarti modalnya berupa saham. Ya, berupa common stock. Oke? Nah, common stocknya ekuitas pemegang sahamnya ada 1.796.000. Sehingga total utang plus ekuitas pemegang saham ada 3.200 sekian. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung rasio solvabilitas yang pertama adalah sebagai berikut. Total debt to equity ratio adalah 1.454. Tadi kita menghitung sebelumnya ya, total utang ada 1.454. Dibagi dengan ekuitas pemegang rasio ada 1.796. Sehingga debt to equity rasionya hanya 81%. Artinya setiap 0,81 total utang dijamin dengan ekuitas sebesar Rp1. Setiap kita punya utang 0,81, setiap kita punya utang 81 sen, Neng, kita jamin utang itu dengan Rp1.
Bagus tidak ini perusahaan? Bagus. Karena para pihak ketiga, para kreditor akan merasa tenang. Karena setiap dari 0,81 rupiah kita punya jaminan sebesar 1 rupiah. Sehingga insya Allah uang mereka akan kembali. Begitu maksudnya. Mengerti ya sayang ya? Oke. Sekarang selanjutnya masih di rasio solvabilitas ya nak ya. Masih di rasio solvabilitas, kita akan menghitung debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utangnya 1.454.000 tadi, terdiri dari short term liabilities and long term liabilities, dibagi dengan total aset. Total asetnya ada 3.250.000. Nah, berarti ini ada 0,45. Kalau dipresentasikan berarti ada 45%. Artinya 45% dari aset perusahaan didanai oleh pihak ketiga. 45%. 45% dari aset perusahaan itu kita pinjem, begitu loh duitnya. Dan sisanya yang 55% pendanaannya dari pemegang saham sendiri. Begitu. Oleh sebab itu, artinya kita jadi sadar diri, oh aset ini sebetulnya bukan aset kita, tapi yang 45% itu adalah dari hasil pinjam-meminjam kita kepada orang lain. Gak apa-apa, lumrah. Karena masih besar modal sendiri. No problem. Ya, untuk solvabilitas. Ya, sekarang rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas? Untuk apa? Yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, ini profit namanya juga. Jadi rasio untuk mengukur berapa menghasilkan laba. Menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, manajemen aktiva, manajemen utang terhadap hasil operasional perusahaan. Nah, rasio profitabilitas ini dalam kaitannya dengan penjualan, kita bisa ada dua hitungan. Gross profit margin, mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Ada juga net profit margin nanti. Ada GPM, ada NPM. Kalau GPM, gross profit margin, itu rumusnya gross profit margin, laba kotor. Laba kotor kalian tahu adalah penjualan bersih, net sales, dikurangi dengan HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Istilah akuntansinya harus tahu apa? Cost of goods sold. Ya. Jadi laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Penjualan bersih itu adalah net sales. Net sales itu didapat dari mana? Dari seluruh penjualan dari sales setelah dikurangi dengan retur penjualan, potongan penjualan, dan mungkin ada yang lain-lain lagi, ada diskon dan lain sebagainya di penjualan. Baru itu net sales, ya. Jangan lupa itu. Jadi gross profit margin itu adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Kalian lebih sudah expert di sini insya Allah karena setiap saat membuat laporan laba rugi, ya. Nah, yang kedua adalah NPM, net profit margin. Net profit margin digunakan untuk menunjukkan keuntungan neto atau laba bersih dari setiap penjualan. Semakin besar angka yang didapat menunjukkan kinerja yang semakin baik. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak, setelah dikurangi pajak ya, laba bersihnya dibagi dengan penjualan bersih. Begitu. Ini profitabilitas untuk yang kaitannya dengan pengembalian investasi. Kalau tadi dengan penjualan, sekarang dengan pengembalian investasi. Ya, karena kita tahu perusahaan kita bukan punya kita semua, ada punya pihak ketiga. Kita harus menghitung ROA, return on asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva untuk operasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan.
ROA ini atau return on asset itu cara menghitungnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Ya, kalian bisa mengerti. Lalu ada ROE, return on equity, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal kalau ini. Ya, rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Begitu. Ya. Nah, didapatlah seperti ini. Misalnya ada laba kotor sekian, ada harga pokok penjualannya, cost of goods sold-nya sekian, ada total aktifanya sekian. Hitunglah GPM, NPM, ROA, dan ROE. Ya, GPM adalah gross profit margin, NPM adalah apa tadi? Net profit margin, ROA, dan ROE yang terakhir. Ya, ini cara menghitungnya gross profit margin tadi. Ya, artinya kalau kita mendapat GPM-nya 32,9%, itu untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan kotornya 329 sen. Jadi tidak ada setengah sen, hanya 30%. Dari Rp1 kita mendapatkan penghasilan kotornya 0,329. Begitu. Jadi hanya 32% labanya. Apa namanya? Ya. Kalau dari net profit margin, artinya untuk setiap Rp1 kita mendapatkan penghasilan atau laba hanya 5%. Kalau dari gross profit itu ada 32%, kalau dari setelah dikurangi pajak itu 5%. Makanya orang lebih suka menghitung dari net profit margin. Karena kalau untuk pengusaha pajak itu kita bayar. Ya, dan seyogianya menghitung ROE itu memang harus seperti ini. Profitabilitas, ya. Lalu selanjutnya rasio profitabilitas dari ROA. ROA-nya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung kita mendapatkan 6,18%. Dan untuk ROE-nya kita hanya mendapatkan 11,19%. Begitu. Sekian anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dah, I love you all.